Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 uji kompetensi 1 untuk bagian yang A. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kabel sinyal tegangan sebuah dinamo didefinisikan sebagai V sama dengan akar 4,5 akar 2 sin omega T volt. Dinamo dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan sebesar 5 ohm, berarti ini adalah nilai dari R. Arus efektif yang mengalir pada lampu sebesar, nah artinya yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari arus efektif atau I efektif. Nah, untuk menghitung nilai dari I efektif, kita bisa menggunakan persamaan dari V efektif dibagi dengan R. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari V efektif, sehingga harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita menggunakan persamaan dari V efektif sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, V maksimum adalah nilai yang ini adik-adik, 4,5 akar 2. Nah, kita masukin ke sini. Kemudian jangan lupa dibagi dengan akar 2 sehingga diperoleh hasil sebesar 4,5 volt. Kemudian tinggal kamu masukin aja V efektifnya 4,5 dan R-nya 15 ohm sehingga diperoleh hasil sebesar 0,3 ampere. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kapasitor 2 nanofarad dialiri arus AC dari sumber tegangan berfrekuensi 25 Hz. Nah, untuk kapasitor harusnya satuannya adalah farad. Karena dia masih berupa nanofarad, harus kita ubah terlebih dahulu menjadi farad sehingga bisa dituliskan C sebesar 2 dikali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian frekuensinya atau F itu adalah 25 Hz. Yang ditanyakan adalah nilai dari reaktansi yang dimiliki oleh kapasitor atau nilai dari Xc-nya. Untuk menghitung nilai dari Xc, kita bisa menggunakan persamaan dari 1 dibagi omega C. Nah, omega dirumuskan sebagai 2pi dikali dengan frekuensi. Tinggal kita masukin aja frekuensinya sebesar 25 Hz dan C-nya 2 dikali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian 10 min 9-nya pindahin ke atas sehingga pangkatnya menjadi positif. Selanjutnya pi-nya ini kamu ubah menjadi 6,28. Nah, sehingga dia menjadi 2 dikali 3,14 ya, dikali dengan 50. Nah, hasil dari perkalian ini itu adalah sebesar 314. Kemudian tinggal dibagi aja 1 dengan 314 maksudnya. Nah, hasil dari pembagian 1 dengan 314 hasilnya adalah 3,18 dikali dengan 10 min 3. Nah, kemudian karena di sini ada 10 pangkat 9 sehingga harus kita tuliskan pangkat 9-nya. Nah, diperoleh ntar hasil akhirnya sebesar 3,18 dikali 10 pangkat 6 volt. Ohm ya maksudnya, karena yang ditanyakan adalah reaktansi dari kapasitornya. Oke. Ini ohm. Nah, jawabannya berarti adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Sebuah resistor dengan hambatan 100 ohm dirangkai dengan transformator. Hambatan dilambangkan dengan R. Ketika arusnya diukur dengan ampermeter, jarum menunjukkan angka 3 mA. Nah, untuk arus yang diukur oleh ampermeter itu disebut sebagai arus efektif, sehingga 3 mA ini adalah
nilai dari arus efektifnya. Yang ditanyakan adalah arus puncak ke puncak pada resistor. Untuk arus puncak ke puncak itu dilambangkan dengan IPP. Nah, untuk menghitung nilai dari IPP, kita di sini menggunakan persamaan dari 2 dikali I maksimum, di mana I maksimum itu adalah arus efektif dikali dengan akar 2. Nah, arus efektifnya itu adalah 3 mA. Kemudian kita kalikan dengan akar 2. Nah, 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian tinggal tulis ulang aja akar 2-nya sehingga diperoleh hasil sebesar 6 akar 2 mA. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan kurva tegangan bolak-balik di bawah ini. Fungsi yang tepat untuk menggambarkan kurva tegangan di atas adalah, nah, untuk mengetahui nilai dari fungsi pada grafik tersebut, di sini kita akan menggunakan persamaan dari Vt sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Nah, untuk nilai dari V maksimum bisa kita peroleh dari grafik, yaitu sebesar 7 volt. Artinya kita di sini tinggal menghitung nilai dari omega. Nah, untuk menghitung nilai dari omega, di sini kita gunakan persamaan dari 2pi dibagi dengan periode, di mana periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Satu gelombang itu adalah terdiri dari satu puncak ya, atau satu bukit dan satu lembah. Artinya waktunya adalah 10 milisekon. 10 milisekon itu kita ubah ke sekon sehingga menjadi 10 pangkat min 2 sekon. Kemudian tinggal kita masukin ke sini. Nah, sehingga diperoleh 2pi per 10 pangkat min 2 sekon. Kemudian 2pi dibagi dengan 10 pangkat min 2 adalah 200pi. Kemudian 200pi-nya kita masukin menggantikan omega. Dan Vm-nya kita ganti dengan angka 7. Sehingga diperoleh persamaannya sebesar 7 sin 200 pi T volt. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Perhatikan hubungan antar besaran berikut. Pernyataan yang benar berkaitan dengan perbandingan antara tegangan dan arus pada induktor ditunjukkan oleh angka. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungannya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari V sama dengan L dikali DI per dt. Di mana L atau induktor bisa dirumuskan sebagai XL per omega, ya. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan DI per dt. Omega sendiri bisa dirumuskan sebagai 2pi dikali dengan frekuensi. Nah, setelahnya kita tinggal melihat bagaimana hubungan antara tegangan dengan frekuensi dan nilai induktornya. Yang pertama kita bakalan melihat bagaimana hubungan antara tegangan dengan frekuensi. Nah, kalau kita lihat pada persamaan ini, di mana V dan F itu kan posisinya berbeda adik-adik. V-nya itu posisinya di atas ya, sementara F itu adalah di bawah atau dibagi. Artinya V dengan F itu dia hubungannya adalah berbanding terbalik. Sehingga pernyataan yang tepat adalah pernyataan yang kedua. Kemudian kita bakalan melihat bagaimana hubungan antara V dengan induktor. Nah, kalau kita lihat di sini, V dan induktor atau L itu posisinya sama-sama di atas. Artinya dia sebanding. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah statement ya, atau pernyataan yang 2 dan 3. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.